Assalamualaikum solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi pada video pembelajaran tematik. Meneruskan pembelajaran yang kemarin, saat ini kita akan membahas tematik 4B subtema 2 tentang manfaat energi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Cekidot. Solih dan solihah, pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal pengertian hak dan kewajiban. Nah, kaitannya dengan energi, salah satu hak kita adalah mendapatkan energi, seperti listrik dan bahan bakar minyak. Semua energi tersebut dibutuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Setelah mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita akan energi adalah dengan selalu menghematnya. Kita juga memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain melakukan penghematan energi. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ibu sedang memasak menggunakan kompor berbahan bakar briket batu bara. Tahukah kamu apa itu batu bara? Selain memasak, apa saja kegunaan batu bara? Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang terpendam jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa tumbuhan yang terkumpul di rawa gambut mengalami pergeseran kerak bumi sehingga terkubur sampai ke kedalaman yang sangat dalam. Timbunan material tersebut terkena suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan terjadinya proses perubahan fisika dan kimiawi sehingga mengubahnya menjadi gambut dan kemudian batu bara. Adapun manfaat batu bara adalah antara lain sebagai berikut. 1. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar. 2. Batu bara merupakan bahan penting untuk membuat karbon teraktivasi. 3. Hasil sampingan batu bara dapat menghasilkan beberapa bahan kimia. Selain batu bara, negara kita juga kaya akan sumber daya alam yang berguna bagi kesehatan. Sejak dahulu, masyarakat sudah mengenal obat-obatan yang diramu dari berbagai sumber daya tumbuhan yang berkhasiat bagi kesehatan. Beberapa tanaman yang berkhasiat menyehatkan antara lain jahe, kunyit, cengkih, kayu manis, temulawak, bawang merah, bawang putih, pala, dan lengkuas. Jahe merupakan rempah-rempah khas Indonesia yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Jahe juga biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman yang menghangatkan tubuh. Jahe terdiri atas 3 jenis, yakni jahe putih, jahe kuning, dan jahe merah. Seduhan jahe merah dapat mengobati penyakit batuk, sakit kepala, asma, masuk angin, rematik, kesleo, bengkak, serta anti mual dan mabuk perjalanan. Jahe merah juga dapat menghangatkan perut, tenggorokan, dan badan. Selain jahe, tumbuhan berkhasiat apa lagi yang kalian ketahui? Tahukah kalian musim apa yang sedang berlangsung di Indonesia? Ya, benar, musim kemarau. Saat musim kemarau, sumber air bersih berkurang, sehingga orang kesulitan mencari air bersih. Apa yang orang-orang pada gambar berhak dapatkan? Apakah masih ada orang-orang di lingkungan sekitar kalian yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Apa yang akan terjadi jika kalian tidak melaksanakan kewajiban untuk menghemat air bersih? Apakah dapat mengganggu hak orang lain akan air bersih? Ketersediaan akan air bersih dan sehat merupakan salah satu hak kita sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Sebagai akibatnya, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain dengan adanya perusahaan air minum yang disebut PAM atau Perusahaan Daerah Air Minum yang disebut PDAM. Perusahaan air minum berkewajiban menyediakan air bersih bagi pelanggannya. Sebaliknya, pelanggan memiliki kewajiban untuk membayar atas pemakaian air bersih. Karena adanya pembayaran itu,
perusahaan air minum dapat terus melakukan kewajibannya menyediakan air bersih. Selain air, salah satu benda yang banyak kita gunakan adalah kertas. Kertas merupakan salah satu benda yang penting dan kita butuhkan. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari pentingnya kertas dan menggunakan kertas dengan tidak bijak. Padahal untuk membuat kertas dibutuhkan sumber daya alam yang tidak mudah didapatkan. Kertas dibuat dari bubur kayu yang dicetak dan dikeringkan. Untuk membuat kertas dibutuhkan batang pohon yang sudah berumur 5 tahun. Satu batang pohon pinus dapat menghasilkan sekitar 400 kg kertas. Sedangkan kebutuhan kertas nasional sekitar 5,6 juta ton kertas per tahun. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghemat kertas adalah mengurangi penggunaan kertas, menulis pada kedua sisi halaman pada kertas, menggunakan tempat makan ketika membeli makanan daripada kertas pembungkus makanan, menggunakan piring dari keramik daripada piring kertas, dan mengumpulkan kertas bekas untuk didaur ulang. Memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan adalah hak setiap orang. Sedangkan menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat digunakan kembali adalah kewajiban setiap orang. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Sekarang kalian boleh mengerjakan latihan di halaman 66. Ayo berlatih dan ayo diskusi. Serta halaman 68, ayo mencari tahu. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini ya Soli dan Soliha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum